Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nakoy? Sore hari ini dalam YouTube singkat saya yang berdurasi 10 menit ini, saya ingin membahas satu hal tentang 4 kuadran seseorang yang dalam mencari rezeki ya. Jadi ternyata dalam hal uang itu, dalam rezeki itu ada 4 kuadran rata-rata orang yang juga dikuatkan dalam bukunya Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant. Nah, teman-teman yang great, saya pernah berada di kuadran-kuadran tersebut ya. Nah, kuadran yang pertama atau kelompok yang pertama adalah mereka yang kemudian no money, no time. No money, no time. Nggak ada uang, nggak ada waktu. Sudah uangnya nggak ada, waktu buat keluarga juga nggak ada. Dan sejujurnya, apakah saya ada di sini? Yes, saya pernah ada di sini. Saya pernah ya aktif di sebuah usaha atau bisnis dimana kadang-kadang waktu itu betul-betul jadi nggak jelas. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kita mengejar waktu, mengejar uang juga, dan ngedapat juga teman-teman yang hebat. Kadang-kadang pulang jam 2, pulang jam 3, sudah kelelahan, bangun jam 10 siang. Dan batin saya mulai protes bahwa ini bukan kamu, ini bukan kamu, ini bukan kamu gitu. Tapi saya biarkan setahun, biarkan 2 tahun, biarkan 3 tahun, biarkan 4 tahun. Dan bukan kemajuan, tapi malah kemunduran yang saya dapatkan. Jadi renungan-renungan yang hati mengetuk diri ini penting. Kadang-kadang hati kita kan sering protes ya, kalau kita salah atau jalan di tempat tuh seringkali hati protes bahwa bukan ini deh, bukan ini yang terbaik itu. Kadang-kadang nurani itu bicara kan, tapi ketika kita menutup diri, nurani bicara pun nggak bisa kita dengarkan karena kita sudah menutup diri, teman-teman hebat. Nah, sahabat-sahabat yang great ya, keadaan yang pertama ini saya pernah mengalaminya, no money no time. Kemudian ada juga orang yang di kelompok yang kedua. Kelompok kedua adalah dia much money no time. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang duitnya banyak banget, bahkan mungkin banget banyak banget. Dia duitnya banyak, miliarder, asetnya banyak, pokoknya betul-betul membuat iri deh. Tapi sebenarnya dia orang yang kurang. Apa itu kurangnya? Kurang waktu. Anaknya minta ditemenin ke sekolah, nggak ada waktu. Ya, istrinya minta ditemenin untuk ke acara keluarga besarnya, nggak ada waktu. Ibunya minta ditemenin berobat, nggak ada waktu. Semua minta tolong ke orang lain. Ketika album-album dilihat di rumah, ternyata albumnya nggak ada dia. Adanya hanya anaknya, ibunya atau istrinya, dan dia yang nggak ada. Dia sibuk sekali. Ya, uangnya banyak, tapi waktunya nggak ada gitu. Jadi luar biasa duitnya sih, kalau bicara duit banyak banget loh, tapi waktunya nggak ada sama sekali. Dan ya, apakah saya pernah ada di sini? Saya ingat-ingat sih kayaknya belum terlalu ya, belum sampai di posisi itu banget ya. Karena kalau yang pertama iya ya, no money no time. Tapi kalau yang kedua uangnya banyak, nggak ada waktu ya, banyak banget sih enggak ya. Mungkin meraih sukses iya, tapi kalau kemudian uangnya banyak, kemudian kayak owner, kayak CEO, saya belum sampai ke sana ya waktu itu ya, teman-teman yang gue. Jadi tapi teman-teman saya cerita, teman saya itu direktur, dia juga bisnismen, dia juga ya kontraktor. Teman saya juga ada yang misalnya usahanya sampai ke lintas negara ya, hampir nggak pernah datang ke acara keluarga gitu. Bahkan kalau dia datang tuh keluarga pada aneh. Misalnya teman saya tuh datang ke acara arisan, pada bingung, ini bener gak sih dia gitu, karena dia selama ini nggak pernah nongol, dia selama ini nggak ada gitu. Kamu bener gak sih kamu ada di sini ya? Wah, ini betul-betul satu sisi kehidupan yang tidak enak banget. Teman saya malah bilang sampai menjelang pensiun hidup dia di kondisi ini, teman. Gitu loh guys, dia ada di posisi ini. Sampai dia mau menjelang pensiun, posisi dia tuh pejabat di sebuah BUMN, di mana dia selalu di luar kota,
bahkan hidupnya itu hampir minim bersama dengan anak sama istrinya gitu. Saya pikir kalau pilihannya di level di kuadran kedua ini saya juga nggak tertarik ya. Ya uangnya banyak tapi waktunya nggak ada gitu. Coba renungkan aja, Anda di yang mana? Apakah yang pertama atau yang kedua ini? Ya, yang kedua ini dia much money, no time. Wah, kalau Anda pembisnis, kalau Anda pengusaha, kalau Anda entrepreneurs ya, semoga bukan yang ini yang kita kejar. Semoga bukan yang ini. Karena seperti lagunya sinetron kan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul kan? Jadi harta yang paling berharga tuh family, ya, family, keluarga. Betul ya, tentu saja. Nah, tapi yang menarik berikutnya adalah orang-orang yang ada di kuadran yang ketiga. Orang-orang itu atau mereka itu adalah orang-orang yang dia much time, no money. Jadi dia punya banyak waktu. Waktunya itu banyak banget. Selalu ada untuk keluarga, selalu siap untuk keluarga. Tapi kalau masalah uang, dia minta maaf. Nemenin kapan pun siap, bahkan jadi supir pun siap demi anak istrinya dia siap. Teman saya itu jadi supir, kalau bicara supir ya, driver untuk pasangannya, kemanapun dia siap. Tapi kalau udah bicara membayar, mentraktir, anaknya minta sesuatu, dia udah mulai bingung, dia nggak bisa ngomong. Tapi waktunya, wah, siap. Dia seorang yang super siap dalam hal waktu. Kadang-kadang uang itu nggak adil ya. Orang yang banyak waktunya, uangnya nggak ada. Orang yang uangnya banyak, waktunya nggak ada. Nah, ini ya, apakah saya pernah di sini? Ya, saya pernah ada di sini. Ya, dimana kemudian waktunya banyak, tapi uangnya nggak ada. Awal-awal saya sebelum menjadi penulis buku, saya nulis buku tahun 2006, 2007. Sebelumnya saya asisten dosen. Saya ngajar di UIN Jakarta, di FITK UIN. Saya juga ngajar di Paramadina. Dan waktu itu, waktu saya cenderung banyak ya. Tapi uang saya, mohon maaf, sedikit ya. Dalam arti itu bahkan kurang. Saya masih jadi seorang kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini, pindah-pindah kontrakan tiap tahun. Saya masih ingat pernah ngontrak di daerah Kalideres, perumahan. Terus kita berdua, masih saya nangis ketika lebaran tuh ada takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil kham. Itu nangisnya kira-kira kenapa? Nangisnya itu karena kita tuh di komplek yang kanan kirinya tuh non muslim, Chinese gitu. Dan rasanya kok bukan ini hidup saya gitu. Di komplek tapi kemudian nggak dapet komunitas yang saya harapkan gitu. Ya lebaran tuh kayak bukan lebaran gitu. Betul-betul enggak banget buat saya gitu. Akhirnya tahun kedua saya ngontrak malah daerah Ciledug, di perumahan biasa yang berbau dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi saya juga pernah menjadi seorang kontraktor yang pindah sana, pindah sini, pindah-pindah kontrakan ya. Kemudian ini adalah kuadran yang ketiga ya. Sementara kuadran yang keempat atau kelompok yang keempat adalah yang disebut dengan much money, much time. Orang-orang yang dia punya banyak uang dan juga dia punya banyak waktu. Wah, ini yang menarik, ini yang betul-betul harus kita raih nih. Uangnya banyak, waktunya banyak. Nah, saya sendiri kurang lebih ya sudah 7 tahun lalu ya, sudah mulai mendekati ini. Bahkan sekarang sudah ada di posisi ini. Ya, saya mulai membangun passive income, baik itu secara rasional maupun secara suprarasional. Dari mulai sedekah, dari mulai investasi ya, dari mulai di properti, kemudian apapun yang kemudian bisa nulis buku jadi royalti. Nah, teman-teman yang great. Karena kalau menurut konsepnya Robert Kiyosaki itu kan orang kaya itu adalah orang yang selama 2 tahun dia tidak bekerja, tapi pekerjaannya, makannya, kebutuhannya nggak pernah berkurang.
Jadi dia punya sumber pemasukan yang betul-betul aman gitu. Itu menurut Robert Kiyosaki ya. Tapi kalau menurut Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa orang yang kaya raya adalah orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Siapakah Anda? Apakah di pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Terima kasih. Be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari rumah kediaman saya, Nako Center. Assalamualaikum. Terima kasih, Be Transhuman.